Hai sobat-sobat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Geger Mulyadi. Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menampilkan konten Hai sobat semua, yaitu tayangan saudara berisi ceramah bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kuliah 7 menit semuanya, kuliah subuh hari ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Masjid Darul Ilmi. Jumpa kembali dengan Pantai Gading. Kali ini kami menampilkan konten buat saudara-saudara yang tadi pagi tidak sempat hadir di masjid hari ke-6, bisa melihat ini untuk mengetahui untuk ilmunya, untuk menimba ilmunya. Rusin Nurdin yang nggak sempat ada ke masjid tadi pagi di masjid pagi yang Darul Ilmi Pantai Gading, yang tadi pagi belum jelas, sudah pergi ke masjid tapi belum jelas ya. Bisa teman-teman semua nonton kembali gitu berada di Pantai Gading. Oke, sobat-sobat sekitarnya, mari kita saksikan ya. Malam tadi nggak sempat hadir di masjid atau yang ketinggalan, bisa menyaksikan di video ini. Pulang kampung? Enggak. Saya tanggal 8. Iya. Oh iya. Bagus lah. Keluarga dari sini semua di kampung, tinggal ponakan aja. Abang di Jakarta, masih ada abang di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kotanya Pak. Ya. Dekat bandara. Dari bandara paling 10 menitan. Para ahli, para imam, ketua masjid, dan seluruh para ada saya saudara di tapi nggak tahu cuma teman sejahtera di mana. Teman sejahtera di ini ya. Alhamdulillah masuk di pagi subuh yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Ada berapa tempat kita dalam yang bersama kita yang bersama Poligon jauh dari kota ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertemuan pada ini bersama kita Satpam tentang asrorul dari istrinya, rahasia-rahasia di dalam kesucian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu sabrul iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyadinu 'ala al-taqwa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wudu itu sejahtera dan terkenal itu Poligon. Ya, Poligon. Wudu separuh daripada keimanan. Kita semua tahu bahwa yang Poligonnya di bukit Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada kita sebelum sholat. Seperti dalam Al-Quran,
Tapi ini kerja di bank kan, suami istri kerja di bank berdua tuh. Kenapa kita semua telah ketahui Ini di mana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hamba-hambanya, direktur B itu seluruh anggota tubuhnya, khususnya yang terpenting itu dalam dan apa tujuannya tiada lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Allah yang Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Suci, Allah yang selalu memberikan keselamatan kepada hambanya, memberikan rasa keamanan kepada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan pahala, dengan surga, dan pahala surga itu semua adalah dalam kesucian. Sebaliknya kalau neraka tentu tempat yang kotor, tempat yang najis, tempat siksaan. Sementara surga adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya ketika awal Allah ciptakan manusia sebenarnya menjadi penghuni surga, lalu diberikan kesempatan Nabi Allah Adam, kita semua keturunannya di dunia ini, ya, supaya kita bercocok tanam. Dalam artian bercocok tanam adalah berladang amal, menanam amal. Amal apa? Amal ibadah. Memapalatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita tanam adalah amal kebajikan, amal ibadah. Yang semua itu muaranya adalah untuk tazkiyah, untuk mensucikan jiwa. Karena surga tempat yang suci, maka Allah menghendaki kita selalu dalam kesucian, sehingga akan dikembalikan ke tempat yang suci. Jadi nggak usah khawatir, kita semua ini insya Allah tempat kembali kita semua ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada tapinya. Jadi al-wudu syatrul iman. Wudu itu separuh keimanan. Makanya dibasuh. Hakikat seluruh yang kita basuh dari mulut kita. Nah, ini maksudnya supaya untuk selalu berzikir, bukan mulut yang selalu berbicara kotor, bukan mulut yang selalu berbicara yang suka nyakitin orang, atau membuat permusuhan, kebencian, kedengkian, atau mulut yang selalu dendam. Kemudian hidung kita, supaya hidung ini tidak selalu mencium yang tidak manfaat atau bahkan berbau maksiat. Begitu juga saat basuh muka ada kedua mata kita, saat kita basuh telinga ada telinga kita. Yang Allah sampaikan, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena seluruh daripada anggota tubuh kita, khususnya indera kita, pendengaran, penglihatan sampai kepada hati kita, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan wudu, ya, minimal kalau kita sholat 5 waktu berarti wudu 5 kali. Makanya disucikan. Sehingga ketika selalu dalam keadaan kesucian, maka insya Allah umpamanya karena Allah takdirkan kita ini dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau Allah takdirkan nanti meninggal setelah subuh, berarti kita telah wudu waktu subuh. Atau dari subuh ke zuhur, tadi sholat subuh, sholat zuhur, itu seterusnya. Maka insya Allah dalam kesucian. Makanya Rasul sampaikan bunyan dinu ala nadhafah, didirikan agama itu atas dasar kesucian. Bahkan Rasul sampaikan minta sholati at-tuhur, bahwasanya kunci daripada sholat itu adalah kesucian. Allah menghendaki kita sebelum kita sholat disucikan lahir batin kita sampai rasanya hadas dan najis kita. Kemudian kita berangkat untuk sholat, kita mendirikan sholat. Sholat ini kuncinya adalah kesucian. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan suci, jadi mustahil mau diterima sholat kita.
Maka suatu ketika Rasulullah berjalan, ya, Rasulullah SAW di mana lewat di dua kubur itu sedang disiksa. Ya, makanya Rasulullah mendekat siksaan. Kemudian Rasul sampaikan bahwa dua kubur itu disiksa bukan karena dosa besar. Terus karena apa ya Rasul? Yang satu ini dikarenakan dia tidak selalu dalam keadaan kesucian karena dia tidak bisa menjaga daripada arros minal baul, yaitu percikan air kencing atau air buang air kecilnya itu selalu percik ke tubuhnya atau ke pakaiannya sehingga dia tidak bisa suci. Jangan sepelekan, artinya walaupun hanya percikan najis. Kadang-kadang kan sepele, artinya sepele ya. Banyak tempat-tempat buang air kecil itu ya, yang berdiri dan sebagainya yang kadang-kadang tidak mendukung sampai akhirnya memercik celana, memercik ke sarung dan sebagainya. Maka harus dijaga. Yang kedua karena apa? Karena di dunia yang suka berdendam atau suka memfitnah orang. Apa maksudnya? Karena tidak bisa menjaga kesucian daripada mulutnya. Hanya kalau kita ingin tidak disiksa oleh Allah SWT, sebaliknya karena kubur itu adalah sudukul amal. Ya. Sebutkan dalam doanya Rasul yang diajarkan, ya, Allah maj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya ya Allah sebagai salah satu daripada taman-taman surga. Taman surga. Jadi, sebaliknya kalau di dunianya ya tadi, kenapa disiksa? Karena sering tidak bisa suci ketika dia buang air kecil. Kenapa? Karena mulutnya selalu malu-malu, artinya tidak jaga mulut, sehingga Allah SWT siksa. Waqala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, di dalam masjid, rijalun, orang-orang yang yuhibbuna, mereka mencintai atau menyukai ayyatatahharu, untuk mensucikan dirinya. Dan sebenarnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi masuknya kita ke dalam masjid, Rasul sampaikan khairul liqa'i masajidul, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjidnya. Hanya kalau kita pergi ke suatu daerah, suatu tempat, kalau bisa yang kita cari masjidnya. Sampai di dunia ini banyak tempat rekreasi, katakan begitu. Kalau bahasanya anak-anak muda kan healing begitu. Wah, healing ya. Bahasanya rekreasi, tour dan sebagainya. Sampai Rasul sampaikan dalam sabdanya, asadul rihal illa fi thalathati masajid. Sahabat ditekankan bagi kita umat Rasul itu untuk bisa mengadakan sebuah perjalanan untuk rihlah, untuk bisa pergi ke 3 masjid. Kenapa bukan gunung Himalaya? Kenapa bukan di Dubai? Bukan bahasanya itu. Ya, tapi yang disebutkan adalah illa di tanah tadi masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak lain ya tadi, di mana kita semua, apalagi 3 masjid adalah tempat yang suci. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang suci, dan termasuk di mana saja daerah-daerah kita kunjungi, ya, di situ ada masjid-masjid yang disebutkan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Karena la masjidul khusus sa'ala taqwa min awwal yaumin andakum fi. Karena masjid-masjid itu didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita kunjung ke Medan, alhamdulillah kita bisa pergi, oh ini masjid raya Medan. Sampai ke Binjai, oh ini masjid raya Binjai itu seterusnya. Kalau kita di sini yang dekat-dekat aja lah. Sampai di Tanjung Pinang, alhamdulillah kita sampai ke masjid raya yang ada di Tanjung Pinang, di Bintang, Betul Makmur, terus sampai sekarang di masjidnya provinsi dan sebagainya.
kita bisa beribadah. Inilah yang kita semua inginkan. Walaupun Rasul sebutkan tidak masjid saja. Kenapa begitu? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahhar. Supaya kita senantiasa masuk ke dalam masjid itu untuk mensucikan diri kita. Niat itikaf, niat kita ibadah, mungkin sholat tahiyat masjid atau sholat jamaahnya, kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apalagi doanya musafir, salah satu doa yang harus ada. Kadang-kadang ya maaf, banyak di antara orang yang jalan-jalan, banyak jalan, wah sampai ke mana lah gitu, tapi nggak pernah ke masjid sama sekali. Yang penting happy di dalam balik. Baik seperti itu. Kalau hati kita sebagai orang yang beriman pasti rindu dengan masjid. Di mana masjid sini ya dekatnya? Supaya bisa ibadah. Banyak orang begitu sampai ke Ancol dan sebagainya, tapi ternyata tidak pernah mampir ke masjidnya, untuk di tamannya, masjid dan sebagainya, atau masjid yang di lingkungan kampungnya. Jadi ini yang kita inginkan, sehingga kita masuk ke dalam masjid. Makanya kita semua tahu masjid ini didirikan supaya mempererat silaturahmi. Karena dengan silaturahmi akan diberikan oleh Allah keberkahan dan murah rezeki. Oh gitu. Jadi pengurus-pengurus masjidnya senantiasa hidup berdampingan dengan baik. Kita tahu bahwa masjid itu didirikan dalam atas dasar ketakwaan. Maka datang ke masjid niat ibadah, niat masjid untuk zikir, niat masjid untuk ini enggak masuk dalam masjid malah semrawut. Wah ini yang perlu ditanyakan. Terus ke masjid kalau tidak niatnya benar, karena didasarkan ketakwaan, didasarkan dengan orang yang menginginkan kesucian diri. Begitu masuk dalam masjid tenang, paling ada subhanallah, atau baca kalimat sholawat dan sebagainya. Hakikatnya mensucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Walid taharati arba'u maratib. 4 tingkatan di dalam kesucian. Al-awwal tadhhiru dhahir 'anil ahdas. Yang pertama, pensucian daripada yang dhahir 'anil ahdas, dari hadas. Sering kita bersuci dari hadas dan najis. Kita selalu mendaki dan kita selalu berusaha badan kita, pakaian kita, tempat kita selalu suci dari hadas maupun najis. Makanya kita semua dianjurkan untuk mandi, berwudu dalam rangka mensucikan daripada dohir kita ataupun hadas dan sifatnya sedikit batin kita. Kemudian baju kita, pakaian, tempat, bahkan rumah kita. Ya, kalau itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah kita bersama, rumah kita yang kita tempati. Bagaimana dalam keadaan suci. Tadhhiru dhahir 'anil ahdas. Ibu sering kan ditulis rumahnya baiti jannati, rumahmu adalah surga. Ciri-cirinya bagaimana? Tersucikan lahir batinnya, diawali dengan yang dohir. Lantai suci, tempat sholatnya suci, semua bajunya suci. Ada baiti jannati, mengingat rumahku adalah surga. Tidak ada najis dan sebagainya di rumah kita. Tadhhiru dhahir 'anil ahdas. Wa thaniyatu tadhhiru jawari 'anil jara'im wal asami. Pensucian anggota tubuh kita dari dosa-dosa dan dari kemaksiatan. Kita berusaha tidak hanya yang dohir yang nampak. Mungkin baju kita warna putih, sarung kita warna putih, semua serba putih, namanya dohir yang nampak. Yang tak nampak diawali dengan setelah itu adalah jawari anggota tubuh kita. Ada puasa juga gitu, naik sedikit menguasakan seluruh anggota tubuh kita sampai mata ikut puasa, tangan ikut puasa, lidah ikut puasa, telinga ikut puasa.
Wa tsaniyatu tathhirul qalbi 'anil akhlaqid dhamimah. Yang ketiga yaitu mensucikan hati kita. Nah, ini disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan sampai hati kita, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mensucikan hati? Tentu diisi dengan akhlak yang terpuji. Harus dikosongkan tathhirul qalbi 'anil akhlaqid dhamimah. Karena tercela contohnya Rasulullah adalah orang yang tawadhu, jangan sombong. Karena sombong itu miliknya iblis. Ciri-ciri sombong mengaku diri yang paling baik, mengaku diri yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini ciri iblis. Kalau kita di dunia masih ngomong dalam diri, ini loh aku yang paling benar nih, aku yang paling betul, aku yang paling, yang lain salah. Apa yang seperti itu, hati-hati. Khawatir seperti kalimatnya iblis dalam Al-Quran. Kenapa ya iblis? Nabi Adam itu adalah orang yang mulia, makhluk yang mulia, diperintahkan sujud kok nggak mau. Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Tak sudi, itulah bahasanya iblis. Kalau kita selalu ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih baik, berarti perkataan itu perkataan iblis yang berjiwa di dalam tubuh kita. Ya, alhamdulillah dari hati-hati. Jangan sampai kita seperti kata iblis. Ya Allah sampaikan anak khairum sehingga menyepelekan orang, meremehkan orang, merendahkan orang. Ini yang terjadi sekarang seperti itu. Hati-hati, karena bisikan iblis itu begitu indah. Apapun bentuknya, ya, mau bentuknya seperti yang mohon maaf, walaupun wujudnya macam malaikat umpamanya, semua serba putih, tapi kalau di dalam hatinya seperti itu, berarti ini cerminan daripada sifatnya iblis. Jadi lupa bi'anil akhlaqid dhamimah, dilarang sombong, ya, diisi dengan tawadhu. Dilarang kita di dalam kehidupan ini untuk berkhianat, diisi dengan kita menjadi orang yang amanah. Dilarang kita bohong, dusta, diisi dengan jujur. Dilarang pasti nanti ada di sisi separuhnya adalah akhlak yang terpuji. Rabi'ah tathhirus sirri amasmallahi ta'ala. Yang keempat, pensucian terkait dengan yang paling rahasia, sir yang ada di dalam hati kita yang paling rahasia. Kalau bahasa Al-Quran, innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang sir bahkan yang lebih rahasia sekalipun. Kalau bahasanya khatara fi qalbi basari, yang tersirat di dalam hati manusia. Dan kita berusaha mengosongkan dalam sir itu daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pangkatnya para nabi, ini pangkatnya para siddiqin. Sebagaimana kalau bahasanya puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus. Khusus kaitannya anggota tubuhnya, kemudian puasa khusus yang ibaratnya yang spesial, lebih spesial lagi, gitulah kira-kira, eksekutif kelas lah gitu. Ini adalah puasanya para nabi, sampai hatinya itu yang adanya keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. At-taharatu fi kulli rabatin nisful amal alladhi fiha fi kulli rabatin takhalliyah wa tahalliyah. Ternyata dari setiap ikatan itu, ya, dari setiap ikatan itu ada separuh daripada amal di dalamnya yang isinya takhalli wa tahalli. Artinya takhalli pengosongan, tahalli penghiasan. Jadi contoh, kita kosongkan dari sifat sombong, ini separuh dalam. Kita kosongkan dari sifat sombong, maka separuhnya harus terisi dengan sifat tawadhu. Begitu juga kaitannya dengan anggota tubuh kita. Bagaimana mata ini kita larang untuk maksiat terkait dengan melihat yang bukan, ya maaf, terkait dengan yang bukan mahram kita dan sebagainya.
maka kita isi dengan melihat yang dianjurkan. Jadi dikosongkan, diisi dengan dianjurkan. Fatakhalliya ismul amal liqaulil akhir mawqufan alaih. Jadi takhalli itu separuh daripada amal, yang sehingga separuhnya harus diisi dengan tahalli. Yang mungkin contoh, kita diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan supaya kita sholat, zakat, ada puasa, ada haji dan sebagainya. Bangunan di dalam Islam kita mustahil, ya mustahil kalau seseorang itu dia mengerjakan sholat, sementara ya, sholat ini adalah untuk tazkiyatun nafsi, untuk pensucian jiwa. Atau kita diperintahkan puasa, puasa ini untuk pensucian jiwa kita, sementara separuhnya tidak diisi dengan juga yang terkait dengan kesucian. Atau pokoknya gini, bukan sampai ini sholatnya rajin, tapi kok sampai dari aja ngombe wae, bisa mabuk wae, hari-hari main judi lebih itu kan, banyak gitu. Ya, itu namanya tidak seimbang, artinya benar-benar takhalli dan tahalli. Ya mustahil mau mensucikan diri. Ya istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan, bukan susu telur madu jahe. Sore-sore malam-malam gitu, mungkin anget-anget kalau pas hujan-hujan gitu ya. Jadi ini enggak STMJ, sholatnya rajin, judinya juga rajin. Sampai rajin sholat tapi hari ini main slot, hari-hari main skater, makanya gitu ya. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Ini di Jawa, di Jawa ada semua anak-anak muda, bahkan pernah kali itu kemarin jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai gitu ya, nggak ada pikiran. Kok banyak ibu yang busuk saya tanya, itu ibu-ibu ngomong apa? Kayaknya di sini aja gini, itulah Pak, di sini banyak ibu yang ingin ikutan seketer doang, yang beli chip doang itu lah. Ya orang prihatin gitu ya, memang ini kaitannya dengan ada bapak-bapak juga yang ikut-ikut. Mana bang? Mau berangkat mancing, mendingan bang, mancing lele. Ditanya, bapak katanya mancing lele, mana lelenya? Aduh kalah tadi, lah. Tadi bilang mancing lele, kok bilang kalah, ini macam mana ini? Ternyata sampai di sana, udah judi. Nih daftar mancing lele 100.000, 100.000 daftar aja. Lelenya masukin lagi, wajib masukin lagi, sampai lele itu pada mati sendiri. Penganiayaan lele itu dari segi penganiayaan. Belum lagi nanti timbang, ini ternyata kalah kan? Kok kalah? Ya selisih 2 orang dia dari aku, nggak jadi yang menang. Mancing lele pamernya pulang-pulang bilang kalah. Ya sekarang judi macam-macam. Judi online jangan berbahaya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang pinjaman online, judi online. Pernah kemarin jarang kawan di Jawa Timur sampai cerai, saya tanya kenapa kalau nggak sanggup lagi, suamiku hobi pinjam online, hobi judi online, sampai habis-habisan semua. Nah, ini insya Allah di sini mudah-mudahan semuanya suami yang soleh, amin, amin, istri yang soleh, amin, ya rabbal alamin. Jadi takhalli wa tahalli. Kadang kalau pulang min takhalli anil akhlaqi dzamimah tsumma takhalliya bil akhlaqil mahmudah. Begitu juga hati kita kosongkan dari yang buruk, isi yang baik, yang terpuji. Mustahil kita juga ada yang buruk, ada yang ini yang tidak bisa mensucikan diri namanya. Ya tadi sama dengan gambarannya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Makanya kadang-kadang maaf, ya di masjid kadang-kadang prihatin. Coba dilihat CCTV. Semua orang yang tadi kesini ngapain? Tanya-tanya. Dia berangkat wudhu, habis wudhu dia sholat pulangnya melalui sendal. Nah ini yang memang, ternyata dia sholat pak, habis sholat tapi melalui sendal. Berarti sholat terus maksiat jalan. Ya, saya pikir yang murid mungkin orang naik motor ambil sendal lari, mungkin wajar ya. Ini kan. Kan ini ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Karena apa? Yang datang ke masjid niatnya untuk pensucian diri dalam rangka untuk tahalli. Kalau tadi kan sholat terus masih jalan. Nah,
Yuk kita kosongkan dengan yang tercela, isi dengan ketaatan, isi dengan yang terpuji. Ini menjadi sebuah syarat supaya kita benar-benar bisa tathir, mensucikan baik dohir, baik hati, baik yang sifatnya sir, semua bisa tercapai dengan kesucian. Maka puasa ini juga sama. Puasa ini berusaha untuk menahan dari segala yang membatalkan, bahkan segala yang berbau kemaksiatan, diisi dengan tilawah, dengan qiyam, dengan sedekah, dengan akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kultur pagi hari ini. Sebelumnya kita semua mengundang, mudah-mudahan selama Ramadan ini Allah sucikan lahir batin kita, terperolehlah apa semua yang kita inginkan, di mana Allah SWT jadikan dalam sisa umur sepanjang hidup kita ini, Allah sampaikan kepada kita kesucian seperti dalam doa habis wudu. Ya, kita semua yang berdoa waj'alni min ibadati minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, sehingga tempat kembali kita adalah kepada surga insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una Allah wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rahmatan shalihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa rizqna lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.